Dalam kamus stoicisme tidak ada yang namanya seharusnya. Yang ada adalah kita harus mencintai apapun takdir kita saat ini. Kita harus mencintai apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, yaitu amor fati. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang konsep amor fati gitu ya. Di dalam fase pertama kita mempelajari stoicisme, kita banyak sekali dikenalkan dengan istilah-istilah seperti memento mori, terus virtue atau keutamaan, dikotomi kendali, dan ada juga yang namanya konsep amor fati atau mencintai takdir, love of fate gitu ya. Jadi dalam stoicisme itu tidak ada kata seharusnya gitu ya. Kita itu tidak boleh mengatakan, bahkan dalam pikiran kita gitu ya, kita tidak boleh mengatakan seharusnya gitu ya. Seharusnya ini tidak terjadi kalau saya melakukan hal A gitu ya, maaf. Dan seharusnya ketika seseorang marah, saya juga harus marah, nggak ada gitu ya. Kita itu seorang stoik gitu ya, harus mengembrace takdir kita sebagai seorang stoik gitu ya. Ketika seorang stoik menghadapi kesulitan, maka kita tidak melihat kesulitan itu sebagai kesulitan, tetapi kita melihat kesulitan itu sebagai cara kita mempelajari lebih dalam lagi ajaran-ajaran stoicisme gitu ya. Contohnya misalkan ketika kita menghadapi seseorang yang menyebalkan, maka itu adalah sebuah kejadian yang harus kita cintai. Karena apa? Karena kejadian tersebut bisa kita jadikan sebagai bahan, sebagai media kita belajar temperance, belajar mengendalikan diri agar kita bisa berbuat baik terhadap orang yang menyebalkan, yang kita pikir itu sangat menyebalkan gitu ya. Orang menyebalkan itu biasa saja, orang menyebalkan itu ada di mana-mana. Kita mau pergi ke desa, ada orang menyebalkan. Kita mau tinggal di kota, ada orang menyebalkan. Karena pada dasarnya kita itu manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendirian gitu ya. Ya bisa saja hidup sendirian, tetapi konsep dari stoicisme itu bukan seperti itu. Kita itu percaya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang harus menghadapi manusia-manusia lainnya gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara-cara yang baik gitu ya. Dan salah satunya yaitu amor fati gitu ya. Amor fati ini adalah mencintai takdir gitu, mencintai takdir. Misalkan contoh lagi ketika kita di PHK misalkan ya, kita di PHK, maka kita itu atau kejadian itu harus kita cintai karena kejadian itu memang harus terjadi gitu ya, harus terjadi. Dan dulu sih saya berpikirnya ketika ada
sebuah kejadian yang buruk gitu ya, seperti salah satunya mungkin di PHK gitu ya, saya tidak boleh berpikiran bahwa hal ini adalah atau hal ini akan membawa saya kepada kebahagiaan lainnya. Tidak seperti itu ya. Tetapi ketika saya ditimpa dengan kesulitan, maka saya harus mencintainya, karena ketika saya mencintai kejadian tersebut, saya bisa tahu bagaimana caranya mengubah kesulitan menjadi media pembelajaran untuk mempraktekkan virtue atau keutamaan gitu ya. Ketika kita diberi kesulitan, maka ya harus cari jalan keluar, dan ketika di PHK misalkan ya, ketika di PHK ya sudah, cintai saja, itu harus terjadi, dan kita harus belajar untuk mencari pekerjaan yang lain, dan kita bahkan bisa belajar untuk mencintai takdir kita gitu ya. Karena ya kita seorang stoik yang harus mencintai takdir. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya belajar untuk mencintainya saja gitu ya. Diputuskan oleh pacar gitu ya, bercerai misalkan, ya sudah, itu adalah keputusan yang harus kita ambil dan tidak boleh disesali, move on saja gitu. Dan itu hal yang biasa terjadi gitu ya. Ya tinggal nyari pacar atau tinggal putuskan kamu mau pacaran lagi atau mau menikah lagi atau mau hidup sendiri saja gitu ya. Dan kamu harus belajar untuk mencintai takdir lagi itu, dan belajar bahwa ada hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu ya, yaitu pasangan kita. Pasangan kita, keputusannya tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah menerima dan mencintai takdir kita gitu ya. Dan tidak boleh mengeluh, bahkan dalam pikiran kita. Itu seorang stoik itu harus belajar tidak mengeluh di dalam pikirannya gitu ya. Ketika dihadapkan oleh sebuah takdir yang tidak kita inginkan gitu ya. Takdir jelek itu kan bukan takdir yang berarti benar-benar jelek, tetapi takdir jelek itu adalah takdir yang tidak kita inginkan gitu ya. Dan ketika kita mendapatkan takdir yang kita inginkan, maka ya kita harus bersikap biasa saja, karena yang kita miliki sekarang dari takdir yang kita inginkan itu juga akan hilang eventually, akan hilang suatu saat nanti, akan rusak, akan terampas, karena itu adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah cara kita mendapatkannya gitu ya. Bagaimana cara mendapatkan takdir yang kita inginkan itu, dengan baik ataukah dengan jelek gitu. Itu yang harus kita pelajari gitu ya. Dan ingat, amor fati, mencintai takdir. Apapun yang kamu dapatkan, baik itu kesulitan, baik itu kesenangan, kita harus menerimanya dengan apa? Dengan biasa saja. Ya sudah, lakukan keseharianmu dengan biasa saja gitu. Jangan lebay istilahnya. Ya udah, hilang kerjaan, ya udah hilang kerjaan, mau diapain gitu. Kita mau marah-marah juga kerjaan kita nggak akan balik. Yang kita harus lakukan yaitu mencari pekerjaan lagi dan cintai takdir itu gitu ya. Dan kita itu ini adalah cara saya. Saya itu tidak pernah berpikiran bahwa who knows, nggak pernah kayak siapa tahu kalau saya melakukan ini saya akan mendapatkan ini. Saya tidak pernah. Selama saya mempraktikkan stoicisme, saya berhenti mengimajinasikan hal-hal yang tidak perlu
gitu ya. Itu tidak perlu gitu. Tidak perlu kita imajinasikan ketika saya melakukan A, mungkin siapa tahu saya dapat B gitu ya. Tidak, yang penting saya melakukan aja udah. Itu yang harus memuaskan kita, yaitu melakukannya, bukan hasilnya. Kayak saya sekarang kerja nih, ya udah kerja aja dengan sebaik-baiknya. Hasilnya ya tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa saya kendalikan. Dan saya harus mencintai itu. Mencintai hasil dari pekerjaan saya apapun itu. Ya mungkin kamu bisa berpikiran bahwa saya sudah melakukan pekerjaan saya dengan baik. Saya sudah mencintai pasangan saya dengan benar. Tetapi kok dia masih meninggalkan saya atau dia masih tidak mau bersama saya. Itu tidak ada dalam kendali kita gitu ya. Biarin aja gitu. Embrace it. Amor fati, cintai saja gitu ya. Tidak usah lebay. Gitu. Dan tidak usah mengeluh. Tidak usah mengeluh sama sekali dan tidak usah menghayalkan bahwa kebahagiaan akan datang. Tidak usah. Mencintai, lakukan apa yang harus kamu lakukan sekarang. Gitu ya. Jadi amor fati, cintai aja lah. Mau itu takdir yang kamu inginkan, mau itu takdir yang tidak kamu inginkan, cintai dan lakukan yang harus kamu lakukan. Justice gitu ya. Do the right things right now gitu ya. Lakukan apa yang tepat untuk dilakukan saat ini. Amor fati. Cintai takdirmu ya. Demikian episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.